Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artisnya di sini, fokus di sini depan. Kaifa halukum? Ana bi khairin alhamdulillah. Bisa gini ya, pakai gerakan. Coba tangannya kayak gerakan. Kaifa halukum? Ana bi khairin alhamdulillah. Tapi kita balik ya. Alhamdulillah ana bi khairin. Bisa? Bisa ya? Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairin. Bisa? Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairin. Atau bi khairin alhamdulillah. Baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa razziqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Anak soleh, anak solehah, masya Allah, barakallahu fikum. Di sini ada yang punya cita-cita ingin menjadi seorang ulama, seorang ustadz, masya Allah. Ada, oh, masya Allah, kasir banyak. Di sini ada yang bercita-cita ingin menjadi seorang ustadzah, akhwatnya. Ada yang punya cita-cita, keinginan ingin menjadi ustadzah? Ada? Ada banyak. Dan perempuan ini semua adalah ustadzah bagi dirinya dan nanti bagi keluarganya. Ya kan? Betul nggak? Betul ya? Di sini ada yang bercita-cita ingin menjadi seorang pemain bola profesional? Ada pemain bola? Pilot? Masya Allah. Ustadz, guru, mudaris, ada yang bercita-cita menjadi guru? Ustadz, masya Allah, barakallahu fikum. Ya Allah, kabulkanlah seluruh keinginan, cita-cita murid-murid kami di sini ya Allah. Jadikanlah anak-anak SDI An-Najah anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang sayang orang tuanya? Siapa yang sayang Umi dan Abi? Siapa yang cinta kepada Umi dan Abi? Masya Allah, semuanya ya sayang dan cinta kepada Umi Abi. Oke, cukup. Nah, kalau saya cinta sama Umi Abi, berarti kita semangat untuk belajar. Semangat untuk apa? Semangat untuk belajar. Baik, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, hari ini saya akan menyampaikan ya tausiah, judulnya 7 keutamaan menuntut ilmu. Anak tulis ya di whiteboard ya. Tulisan anak-anak harus lebih bagus dibanding saya. Ada kurang. Anak soleh, judulnya apa? 7 keutamaan menuntut ilmu.
Ketujuh, keutamaan. Tulis dong. Minanna. Allahumma inni. Ayo. As'alukal jannah wa a'udzu bika minanna. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Amin. Ini dibaca nih. Ya, salah satu doa yang baik dibaca sebelum salam ketika tasyahud akhir. Ya, keutamaan ilmu, menuntut ilmu. Masya Allah pinter, udah bisa baca kelas 1. Jalan mudah menuju surga. Barakallahu fikum. Nabi SAW bersabda, nih ada nih di ID card-nya kelas 1 nih. Tuh. Baca ya, kita baca bersama. Hadis, oh yes. Nah, syukran. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yuk dengarkan dan ikuti. Isma'u man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah ya. Man salaka, ayo. Tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Oke, sekarang kita coba ya. Laki-lakinya dulu, coba semangat kan nih? Baik, barakallahu fikum. Pintar anak soleh. Karena akhwatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, dengarkan dan ikuti. Barang siapa menelusuri jalan, menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Baik. Oke. Nih ikhwannya nih. 7 keutamaan menuntut ilmu. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Yang pertama yaitu keutamaan yang pertama, jalan mudah menuju surga. Nah, kenapa disebut dengan jalan mudah menuju surga? Karena, ya menurut dulu sayang ya, ketika kita ibadah, kita sholat nih, sehari semalam ada berapa sholat wajib? Ada berapa? Ada 5. Apa aja Ali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika kita mengerjakan kewajiban ibadah, perlu ilmu nggak? Harus ada ilmu nggak? Harus. Maka dengan belajar akan menjadi jalan mudah menuju surga. Ya, karena kita sholat, siapa lagi? Puasa, zakat, haji, umroh, berbakti kepada kedua orang tua, hormat pada guru, sayang pada teman, ya saling menghormati, itu semua butuh ilmu. Ya, jadi semua ibadah harus diawali dengan ilmu. Karena pada dasarnya ibadah hukumnya, mengerjakan ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang menjelaskan. Tapi sebaliknya,
untuk kegiatan umum ya itu semuanya halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Baik. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua apa ya? Ada yang tahu? Belum. Baik. Tulis yang kedua. Ya, keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu adalah apa? Warisan para nabi. Hal ini dinyatakan oleh hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk dengarkan dan ikuti. Al-ulama'u warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Oke. Jadi ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah meninggalkan mewariskan apa? Dinar maupun dirham. Walakin warasatul ilm, tetapi para nabi, para anbiya mewariskan ilmu. Mewariskan apa? Para nabi mewariskan apa? Ilmu. Faman akhadha bihaudil wafir. Barang siapa yang mengambilnya, yaitu mengambil ilmu dari para nabi, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Syekh Albani. Baik. Ini keutamaan menuntut ilmu yang keberapa? Bisa? Tulisnya? Oh ya, baik, siap. Oh ya, maaf. Ilmu adalah warisan para nabi. Warisan para nabi. Oh, kata siapa namanya saya? Kata Barra Atsarhum Muhas, saya nulisnya jangan cepat-cepat. Saya nulisnya pelan-pelan. Kelas 1 udah semua nulis? Yang kedua belum. Tulis, ya tulis. 7 keutamaan menuntut ilmu. 1 tulis. Ini dulu. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Yang pertama nih, keutamaan menuntut ilmu yang pertama. Jalan mudah menuju surga. Kelas 3 mana kelas 3? Udah nulis belum? Anak soleh. Kelas 3 udah? Malas, bagus. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Baik, yang ketiga. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah ilmu akan kekal. Ilmu akan kekal. Kekal itu abadi, tetap. Iya. Nggak rusak, awet. Nah, awet. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat. Dan akan bermanfaat. Kelas 6A, tulisannya kelihatan nggak? Ya, insyaallah. Kelas 6B, kelihatan tulisannya? Enggak. Nah, anak dite ya, kelas 6B udah bisa didite kan. Nih, keutamaan menuntut ilmu yang ketiga. Ilmu akan kekal. Tulis. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat. Dan akan bermanfaat bagi pemiliknya. Bagi pemiliknya
walaupun dia telah meninggal. Dia telah meninggal. Baik. Ya, pelan-pelan ya. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat. Udah salah apa nih? Di surah. Bagi pemiliknya. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Kelewatan ya? Nanti nulis deh sama wali kelasnya ya, anak share di grup. Oke. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza matal insan, apabila meninggal manusia, in qata'a anhu amaluh illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin. Nah, yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat baginya, awaladin shalih yad'u lahu. Baik. Anak soleh. Siapa di sini yang ingin menjadi amal pahala yang mengalir buat kedua orang tuanya? Jadi walaupun orang tuanya udah meninggal, tapi orang tuanya terus dapat pahala mengalir. Mau? Nah, kalau mau, sebarkan ilmu. Ya, itu yang kedua juga mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua. Gimana doa untuk kedua orang tua? Rabbighfirli, ayo. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini salah satu amal yang tidak terputus untuk kedua orang tua. Baik, yang kedua, ayo akhwat, doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pintar. Yang kedua doanya, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Oke ya. Akhwatnya coba, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Pinter. Itu juga merupakan salah satu amalan yang tidak terputus, yaitu anak soleh. Mau jadi anak yang soleh? Mau jadi anak yang soleha? Oh, amin. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha ya, sehingga kita menjadi investasi yang tidak terputus untuk kedua orang tua kita. Investasi apa? Pahala. Nah, salah satu dari keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah sama, ilmu akan kekal. Yang ketiga apa? Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal dunia. Kita lanjut ya. Keutamaan menuntut ilmu yang keempat. Allah memerintahkan apa? Allah memerintahkan nabinya ya. Jadi Allah memerintahkan nabinya meminta tambahan ilmu ya. Allah memerintahkan nabinya, tulis apa? Allah memerintahkan nabinya meminta tambahan
ilmu. Meminta tambahan ilmu. Yang keempat, keutamaan yang keempat adalah Allah memerintahkan nabinya. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah memerintahkan nabinya meminta tambahan ilmu. Iya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Thaha, surat ke-20 ayat 114. Oh, subhanallah. Aku dibilang tulisnya yang benar. Apa yang salah saya? Oh, yang ketiga. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat. Masya Allah, tulisan kamu bagus sekali. Rapi, bisa kebaca, Masya Allah. Ilmu akan apa? Yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Yang keempat, abang nanti di sama wali kelasnya ya, di kelas ya, kalau terlambat ya. Yang keempat, Allah memerintahkan nabinya meminta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dalil ini tegas diwajibkannya menuntut ilmu. Karena Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Kelas 3, tahu nggak? Doa yang sunnah dibaca setelah sholat subuh, Nabi meminta tambahan. Nabi meminta ilmu yang bermanfaat. Gimana doanya? Ada yang bisa? Doa yang sunnah dibaca pada subuh, Allah meminta ilmu yang bermanfaat. Gimana doanya? Kelas 3, kelas 2? Hah? Yuk, yang sering kita baca ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, ini juga salah satu hadis yang sunnah nih, yang rutin ya dibaca oleh Nabi SAW pada sholat subuh, meminta ilmu yang bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Baik. Nomor 5, keutamaan menuntut ilmu yang kelima yaitu orang yang dipahamkan agama. Tulis, orang yang dipahamkan agama. Orang yang dipahamkan agama. Orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dikehendaki kebaikan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kecil ya tulisannya ya? Oh. Nah, yang kelima, perhatikan. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima. Orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Oleh siapa? Oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayo dengarkan dan ikuti. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Naam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yuk, man yuridillah. Ayo kelas 1A. Kelas 1 lihat.
Kelas 1A. Lihat wajah saya. Ikuti. Dengarkan dan ikuti. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Pintar. 2A. Lihat nih. Di sini artisnya di depan, lihat. Yo, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Pintar, masya Allah, barakallahu fiik. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan menambahkan dia tentang agama. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah memahamkan dia tentang agama. Udah, kelas 3. Kelas 4 udah. Kelas 5. Apa keutamaan menuntut ilmu yang kelima? Orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Barakallahu fikum. Yang mana sayang? Nomor berapa? Nomor berapa? Ini. Ya, ini. Ini. Yang nomor berapa? 3. Oh, nomor 4. Allah memerintahkan nabinya meminta tambahan ilmu. Nomor 3, Allah ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Nanti lanjutin di kelas ya. 6. Berikutnya yang ke-6. Keutamaan menuntut ilmu yang ke-6. Orang yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Yang ke-6 tuh. Orang yang paling takut. Orang yang paling takut pada Allah. Orang yang paling takut pada Allah adalah sampai jam berapa nih? Jam 8 ya? Orang paling. Mana? Orang yang paling Pada Allah. Orang yang paling pada Allah. Oh ini nih. Orang yang paling takut pada Allah. Pintar kamu, bagus. Kamu jenius. Orang yang paling takut pada Allah adalah orang yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu adalah orang yang berilmu adalah orang yang berilmu. Gerak cepat ya kita nak. Oke, terakhir langsung. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, yaitu orang yang berilmu. Baik, yang terakhir. Keutamaan menuntut ilmu yang terakhir adalah orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Nih anak besarkan nih tulisannya. Orang yang berilmu. Apakah tadi orang yang berilmu apa? Akan Allah angkat derajatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketujuh, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Siapa yang mau Allah angkat derajatnya?
Masya Allah, barakallahu fikum. Siapa yang ingin Allah berikan kemuliaan? Masya Allah, barakallahu fikum. Akhwatnya, siapa yang ingin Allah angkat derajatnya? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, pintar siapa yang ingin Allah angkat derajatnya? Masya Allah, Allah muliakan derajatnya. Alhamdulillah. Baik, cukup, barakallahu fikum. Nah, salah satunya agar Allah angkat derajat kita, kita menjadi orang yang berilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah. Kelas berapa nih menghafal Al-Mujadilah? Kelas 4 ya. Nah, Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak kenikmatan. Jika tidak kita gunakan untuk mempelajari firman-firman-Nya, akan menjadi salah satu orang yang menyatakan dan diabadikan dalam surah Al-Mulk. Baik. Nah, perhatikan anak sekalian, sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, kita harus rajin giat menuntut ilmu. Ini ada ya 7 keutamaan menuntut ilmu. Siapa yang berani membacakan ke depan? Akan saya berikan hadiah. Ikhwannya 1 orang. Silakan yang tercepat. Boleh lihat tulisannya, bawa bukunya. Nanti kita kasih hadiah. Langsung baca. Yuk baca, ulangi. 7 keutamaan menuntut ilmu. Maju. Ayo maju. Nanti dapat hadiah. Ayo. Mana? Maju. Bawa bukunya. Oke. Lihat ke depan ya. Lihat ke depan. Ismi Ali, Masmuk. Ismi Ali, Masmuk, siapa namamu? Hah? Siapa? Nama kamu siapa, sayang? Nama ente siapa? Ibrahim. Coba Ibrahim. Oke, teman-teman, dengarkan. Ibrahim akan membacakan 7 keutamaan menuntut ilmu. Tafadhol. Naam. 1. Jalan mudah menuju surga. Masya Allah. 2. Ilmu akan kekal dan ilmu adalah para nabi. Naam. 3. Ilmu dan akan Naam. Dah. Cukup. 4 aja, 4. 6 ya. Barakallahu fik. Nih, pintar nih. Hadiahnya. Tangan soleh dong. Nah, ini ada pensilnya tadi. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, sekarang akhwatnya maju yang berani, silakan. Sisanya membacakan. Oh, Masya Allah. Tafadholi. Yang ke 5. Nah. Nah. Terus 6. Orang yang bertunduk pada Allah adalah Nah. Terus 7. Masya Allah, pintar. Barakallahu. Ya. Syukron, jazakillah khairan. Pintar, berani. Next, yang berani membacakan hadis. Menuntut ilmu jalan mudah menuju surga. Tafadhol. Tafadhol. Menuntut ilmu jalan mudah. Oh ya, siap. Wais ya? Wais Al-Qarni. Salah satu dari keutamaan menuntut ilmu adalah apa, sayang? Jalan mudah. Aduh, ada kaki aneh diinjek. Jalan mudah menuju surga. Oke, gimana hadisnya? Lihat ke kamera. Man salaka
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi Tariqan. tariqan ilal jannah. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau maju? Hah? Oke. Mau? Bisa doa. Sini, berdiri. Hah? Diri. Diri. Mukanya ke depan. Oke. Baca doa belajar gimana? Nabi diperintahkan oleh Allah untuk meminta ilmu. Doa belajar gimana? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, terus Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, pintar. Soleh, anak soleha. Baik, setelah kita mengetahui beberapa keutamaan menuntut ilmu, apakah kita akan semangat untuk belajar? Semangat untuk belajar? Semangat. Yuk, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Oke, akhwatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Ya, menuntut ilmu syar'i sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan jalan menuju surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.